Oke, baik Macam Cak Yawan. Ini lagi-lagi pempek memang sangat menarik perhatian ya Cak Yawan ya. Malah kan ado enak dong kalau wong Palembang nih ya, dak ngirup cuko sehari itu meriang cewa. Pokoknya walaupun sudah makan nasi, sudah makan apa, perut sudah kenyang, kalau nyengok pempek buahnya pengen tuh lah ya. Pengen tulah. Ndak mungkin nolak. Ini salah satu makanan cemilan khas Palembang. Kalau wong Palembang sodor ini cek lokal anak nolak tuh, Pasti tuh lah. Terkadang tuh apalagi pempek yang anget-anget ya. Waduh, tambah lemak. Ada cukonya juga, dan tentu ini memang berkaitan juga dengan narasumber kita untuk di teras UMKM di edisi kali ini di Rabu tanggal 7 Januari 2026 masih dengan Kulo Cak Ilham dan Cak Yawan dengan tema pempek dan jajanan pasar, pasangan yang sempurna. Ini bersama Hartati Oktavia ya, owner dari Dapur Mak Syauki. Selamat datang. Kita sapa Cek Tati. boleh. Cek Tati ya. Iya. Oke, kita kenalan dulu Cak Yon, karena ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tak tahu ya. Tak tahu. Tak tahu atau tak tempe nih loh. Tempe sudah habis tadi pagi di warung sayur ya. Jadi tapi tak tahu supaya tahu, kita langsung kenalan dulu. Tadi sudah disebutkan namanya ini dan monyo Cek Hartati Oktavia. Biasa dipanggil Cek Tati ya? Iya. Oke, baik. Ini sebagai owner dari Dapur Mak Syauki. Iya. Cek Yon, kalau namanya bagusnya nih Syauki. Iya, penasaran ini inspirasi dari mana? Kita tanya-tanya ya langsung. Nah, ini kita pengen kepo nih sama Cek Tati. Nama Dapur Mak Syauki ini inspirasinya dari mana tuh awalnya? Kalau Syauki itu kebetulan nama anak-anak. Oh, nama anak. Iya, nama anak. Terus pas puluh artinya tuh rindu. Oh, jadi kerinduan. jadi kalau dulu ngasih anak nama Syauki itu karena kita rindu nungguin dapat momongan ya. Nah, jadi kalau maknanya dalam ya. Kalau sekarang ini dikasih ke brand usaha pempek ini tadi supaya orang yang sudah makan tuh rindu nak beli lagi. Oh, benar. Ayo. Jadi ngulang terus Cek Yo. Amin. Pesan lagi gitu nah. Ngulang lagi kita. Tapi kalau buat Dapur Syauki ini sudah dijalankan oleh Cek Tati sejak tahun berapa tuh? Sebenarnya awalnya tuh pas hampir mau COVID. Jadi iseng, tadi itu cuma iseng kan. Nah, akhirnya alhamdulillah berlanjut sampai sekarang. Oke. Berarti sekitar 2019 akhir yo. Akhir 2019 benar Iya. ya. Pas mau COVID, hampir mau COVID. Udah jalan hampir ke 5 tahun lebih atau menuju ke 6 tahun ini Cek Tati ya. Benar. Oke, nah ini kan Cek Wan agak unik ya. Ketika menjelang COVID itu kan banyak orang malah justru yang kayak sudahlah dibatasi segala, lebih baik ngadem di rumah kayak itu. Nah, tapi Cek Tati akhirnya memutuskan untuk menjalankan usaha pada momen itu. Apa nih yang mendasarinya pada saat itu? Waktu awal-awal buka tuh kan sebelum COVID. Nah, jadi jualannya tuh cuman dari kawan ke kawan kayak gitu. Dari kawan. Nah, ternyata pas COVID itu malah dampaknya ya sebenarnya kan tidak baik ya, tidak bagus ke ekonomi kita, tidak bagus. Tapi ke usaha ini tadi karena kita di rumah, orang jadi ada yang pesen tambah kan, mereka malas keluar, nggak boleh keluar gitu kan. Kita lagi malah ya pas di COVID itu malah naik penjualan kita. Nah, akhirnya dari yang kecil tadi pelan-pelan nah agak banyak jadinya malah di Facebook orang ini. Sebenarnya kalau dari awal yang di akhir 2019 itu cuma dari WA tetangga yang beli kawan gitu. Oh, jadi posting di status WA Iya, nawarin kayak gitu. Apa open order atau cak mana? PO kayak itu ya. Iya, jadi bikinnya itu cuman awalnya bikin dulu dikit, nah kita posting, orang mau, nah, akhirnya sekarang bikinnya jadi pas di COVID itu ya yang minta memang ordernya pesen dibikin pas orang order kayak gitu. Dan PO tadi kan. Iya, jadinya malah meningkat pas di COVID. Alhamdulillah. Jadi Cek Tati ini Cek Yon termasuk wong yang jeli ya melihat potensi gitu nah. Karena memang pada saat COVID itu kita lockdown tapi makan tetap jalan ya. Ya, kita masih butuh makan. Cak kata aku tadi, Cek. Apa tuh? Nggak makan daging cukup tuh kita tuh meriang. Wong Palembang nih kan kita. Wong Palembang asli tuh. Tapi kalau Cek Tati memang basicnya hobi masak ya? Iya, basic hobi masak memang. Dari sejak gadis dulu nyingok emek di dapur bemasakan, atau memang ketika sudah mulai kayak ada keinginan mendalami bidang UMKM ini, akhirnya skill masaknya lebih diasah lagi gitu?
Kalau dari keluarga, memang orang tua ibu saya tuh punya warung nasi. Oh, memang sudah dagang makanan juga. Tapi ya yang ke makanan kecil ini tadi kayak pempek, kue itu tiba-tiba pas timbulnya baru-baru itu lah ya, pas dari mau COVID itu. Pas awal itu jualan pempek atau langsung ke jualan jajanan pasar? Pempek dulu. Pempek dulu. Isengnya tuh pempek. Oke. Terus kapan itu nambah variasi tadi. jualan? Nah pas di COVID itulah 2020, 2021 terus akhirnya nih. Jadi kita inovasi lagi, terus bukan buatan kita deh, misalnya ada apa sih, nanti tanya sama Ayu gitu kan. Nah jadi akhirnya sekarang pun alhamdulillah ada Ayu, ada sepupu, jadi mereka bisa bikin apa, kita gabung gitu. Oke. Jadi berkolaborasi untuk cari cuan tadi ya. Iya. Open mitra ternyata ya. Tapi masih di skup keluarga Iya, tuh. benar. Baik. Nah, ini ada jajanan pasar sama pempek. Tadi disampaikan oleh Cek Tati bahwa ini berkembangnya jajanan ini akhirnya muncul menu ini pada saat sudah berjalan pempek ini tadi kan. Iya. Kenapa tuh akhirnya ya sudah kita tambah menu jajanan? Pasti ada ceritanya juga itu. Iya, biasanya ada Story-nya ya. Ada yang manas-manasi gitu dari belakang tuh. Yo, ini tadi lah coba-coba dulu kan. Nah, diposting tadi ayo bikin kue ini. Terus laku gitu, ada yang minta 1 2 3, akhirnya coba lagi yang lain. Nah, itu tadi karena ada keluarga kan. Nah, ada sepupu tadi, pacak dia bikin, sudah kita ajak gabung. Nah, pas kita bantu ini posting laku. Nah, jadi akhirnya kita juga ngikut belajar. Kalau untuk sekarang kan jualannya itu awalnya dari WA, terus ke Facebook. Kalau sekarang udah punya gerai sendiri dak, Cek? Atau masih online tetap? Masih di online. Masih di online. Sempet ada kemarin kan di Facebook, di IG, mungkin karena cara mama tadi ya kurang update. Jadi kadang posting, kadang tidak kayak di Instagram tuh. Memang kayak yang kalau sudah berkembang tuh kan butuh admin. Nah ini kan kita masih dewek gawe, Masih mandiri ya. Mandiri ya, benar. Tapi tidak menutup kemungkinan Cek Yohan dalam 2-3 tahun ke depan tiba-tiba pempek Cek Tati di depan kita ini kaget. Nah, siapa tahu nih anak. Siapa tahu dah ya. Kita tidak tahu loh rezeki orang tuh loh. Baik kita pacak mampir terus. Cek Tati nak utang ini pasti. Utang bulan kemarin belum bayar. Dah Cek Yohan sama Cilham nih katanya. Kalau ngirup cukup ngabisi puluh. Banyak lah cukonya, pempeknya mesen 2 cuma. Rugi katanya. Oke baik, nah ini kalau ke apa lagi tuh? Tadi kan cubo-cubo. Iya. Akhirnya ini menjadi sebuah peluang yang sampai dengan saat ini 2026 awal masih ditekuni. Cubo-cubo tuh menurut Cek Tati apa nih sebagai edukasi juga ya untuk pendengar kita bahwa mencoba tuh boleh sehingga kita bisa mentahu jawabannya ya. Iya, sangat. Bahkan memang harus dicoba. Jadi kita tahu kayak gitu kan. Jangan, jadi mungkin pesan buat kawan-kawan juga lah, jangan takut ya itu, coba baik. Nah, coba, siapa tahu itu tadi ya, jalan rezeki itu kita tidak tahu ya. Karena cuman yang lihat tadi satu orang akhirnya sampai dari mulut ke mulut. Alhamdulillah sampai sekarang pun bahkan ada pembeli itu yang kita tidak kenal. Pas dikasih tahunya, iya tahu dari ini Cek, tahu dari ini Mbak gitu. Nah, jadi informasinya tuh memang sampai lewat orang lain kayak gitu kan. Repeat ordernya tuh pasti mereka dari mulut ke mulut kayak itu kan. Karena sesuai tadi kan Cek, dengan lidah kita. Lidah tuh. Terus aku misalnya aku beli nih Cek, Cek Ilham, Cek Iya. pempek dapur Mak Soki, Cek bio Cek Tati tuh ang lemaknya kau pesen lah cepet lah, aku tidak mudi ke kau. Nah. Iya, biasanya kita tuh rasa tuh lah Cek Yohan ya. Karena cocok kan ya. Itu. Padahal kita juga sebenarnya nggak ada kepentingan nak ngepromosiin, tapi karena kita seneng tadi kita promosiin gitu. Iya memang galak Cek itu ya kita tuh ya kayak rasa lemaknya nih. Pokoknya harus nyoba Cek, pokoknya singgo katem. Iya. Nah, pecah marketing gitu. tapi kalau kembali ke raso artinya memang Cek Tati konsisten ya. Dari awal berjalannya bisnis ini sama dengan saat ini rasanya tidak berubah. Alhamdulillah kita jago kayak itu kan. Termasuk dari bahan baku. Jadi misalnya kita beli ikan itu di toko, di agen ikan itu terus kayak itu. Nah, terus kayak gula batu ndak mau misalnya beli di pasar lain-lain toko. Jadi misalnya mesennya dari Linggau kan. Jadi di Siko tempat itu. Jadi ndak berubah, alhamdulillah cukonya ndak berubah dari ini besok orang beli lah. Sekian bulan tahun masih sama Cek. Jadi konsistennya Cek Yohan tidak cuma dari bahan bakunya tapi tempat belinya pun konsisten ya. Iya, karena pernah pengaruh itu Cek. Apa pengaruhnya Cek?
pas kami lagi habisan stok, terus nunggu yang kan beli di online juga, taunya tempat beli Globatok itu yang dari Linggau. Jadi beli di pasar gitu yang dekat rumah, Yang biasa pasar kita beli ya. tradisional. Nah, memang beda, misalnya ada agak pahit, pernah rasanya jadi gulanya pahit, pernah agak banyak ampas kotoran kayak gitu nah ya. Oh, itu. Macam-macam, jadi pengaruh rasa jadi tetap pasti pengaruh itu. Jadi alhamdulillah pas yang sudah punya langganan ini tempat ngambilnya tidak berubah-ubah, rasa pun tidak pernah Terjaga berubah, ya? jadi sama rata terus. Oke. Nah ini inspirasi baru juga, ternyata ilmu baru juga yang disampaikan oleh Cik Tati ini, bahwa untuk kawan-kawan pegiat UMKM atau calon pegiat UMKM, bahwa itu tadi ya, konsisten itu mencakup banyak hal. Iya. Bukan cuma karena dia premium, tapi termasuk juga tempat belinya juga ya. Iya. Ternyata ada pengaruhnya juga di situ. Jadi apa suppliernya juga ya, ngaruh juga. Itu. Tapi kalau kita ke pempek Cik Tati ini, apa yang membedakan pempek Cik Tati sama pempek yang lainnya? Walaupun sebenarnya pempek sama baik Sama ya. baik. Tapi pasti Tapi ada beda, khasnya. pasti ada yang beda dikit ini. Apa ya? Lebih ke ini kayak cukonya mungkin kentalnya 10 kali kental dari cuko yang lain. Wah, mau mana itu ya. Jangan kayak gitu apa saya ngirup. Kalau kental iga ya. Iya. Apalah Cik Tati, ada yang ini ketika mau makan, oh ternyata ini pempek Cik Tati, langsung tahu tuh. Apa ya? Pemilihan apa? Apa besok kan kadang tuh apa kalau habis beli cerita, oh Cek lemak namanya kau nih, ini apa agak lain nih sama ini. Nah besok kan ada lah yang nggak ngasih testimoni Cek itu biasanya. Iya Mas, mungkin ini ya apa? Ya walaupun misalnya kan macam-macam, kadang ada pempek gabus atau pempek kakap. Misalnya kalau dibilang kakap super, biarpun ikan kakap super tapi tidak bau kayak gitu ada kan. Nah, terus cukonya enak, udah apa dengan harga ekonomis kayak gitu kan masih. Karena pempek kita harganya murah meriah kayak gitu. Nah, tidak boncos di kantong ya kalau Iya. jajannya. Terjangkau ya Cik Iya, Tati ya. terjangkau. Nah ini kan kami dulu ini dah acak masak pempek. Cik, yang macam masak pempek. Nggak bisa, aku cuma makan Wah. Cek. Nah ini kita pengen belajar juga, kalau dari Cik Tati yang sudah biasa ngolah bahan akhirnya menjadi pempek yang lemak, itu pemilihan iwak tuh bagusnya dibeli pas hari kita nak bikin atau boleh di frozen gitu? Kalau pas dateng iwak gilingnya datang gitu ya, seperti itu dia langsung diproses, itu memang paling bagus karena kan baru seger, terus apa kecil masih ikan ya. Kalau untuk disimpan di frozen Untuk stok ya? ya ikan itu nggak bisa terlalu lama, paling lama mungkin cuma 1 minggu lah, karena ikan itu kalau sudah lama dia dibekukan begitu kita cairkan itu dia Beda ya? beda pasti kan. Tekstur lebih ya, mengandung tekstur air kan. Nah, kita nak cairkan dulu. Nah jadi kalau rasa mungkin masih bisa masih tetap, cuman kita tekstur buat tadi tadi. pasti beda kan ikannya dengan yang baru giling tadi yang segar ini sudah Pengendapan. simpan pengendapan. Cuma kalau masih dalam seminggu itu kalau yang aku rasakan itu masih aman-aman lah ya. Kandungan airnya jadi lebih banyak kali Cek, jadi lebih adonannya adonan ya. Jadi kalau pas Kayak bantu tuh. enggak, jadi ngakalinya waktu kita ngadon dikurangin air yang kita Oh, iya, iya, pakai. iya. Air dikurangin. Supaya dia sudah campur dengan banyu itu tadi ya, yang tadi tadi kayak itu. Nah, tapi kalau pernah juga kan kita lihat ada orang bikin pempek dikasih batu es itu. Nah, iya, Kita jadi penasaran itu, kenapa itu Cik Tati itu? Itu kan apa namanya sifat dari apa ikan giling tadi kan enggak boleh anget atau panas. Jadi kalau dia dingin itu kan lebih bagus. Sama kayak orang giling yang daging kita mau giling bakso, giling ikan kayak gitu. Udang Kan juga harus mungkin ya? harus dicampur dengan es batu kan. Oh mungkin ngaruh ke apa? Kalau kata lekat itu beda nah. Iya. Teksturnya kan kayak pulen Oh, nah. iya. Biasanya kan itu kan daging mentah ya, mau daging ikan, daging ayam, daging sapi. Kan kalau dia anget kan jadi apa tuh? Udah bagus kan. Jadi untuk menahankan apa bikin dia tahan kondisi itu harus dengan posisi dingin kan. Dan juga pernah kita lihat ada yang ngasih ke cacahan dari bawang putih atau yang diulek sedikit walaupun sedikit itu. Iya. Ada tujuannya juga pasti Cik Tati ya. Itu aroma Aroma baik ya. pasti. Jadi lebih ke aroma baik itu ya, efeknya Iya. gitu. Oke baik. Nah, tapi kalau untuk jenis pempek yang ada di Cik Tati ini, jenis pempek apa yang dijual? Mulai dari pempek lenjer, pempek adaan, pempek telur, pempek kulit, pempek keriting. Jadi hampir segala pempek ya. Iya. Yang- Pempek telur besar ada juga. Ada. Oh, ada juga. Yang paling best seller dari semuanya itu apa biasa Cek? Biasanya kalau orang order tuh pempek campur tuh lah. Jadi di mix ya, isinya dari telur, adaan, lenjer gitu. Ada kulit. Wah, sama-sama murato ya. Murato. Dan yang lebih populer gitu. Dan ini kalau pempek sudah banyak kita lanjut ke jajanan juga. Nah, mungkin, jangan kan? apa lah ya. Jenis-jenisnya Jenis jajanan di dapur mak shop ini. itu. Jajanan pasar yang tradisional ya, jajanan kita kayak lemper, risol kayak gitu kan, terus ada cake kayak gitu. Tapi masih yang cake jadul lah, kayak bolu cake atau orang kita sini lah bolu cake gitu ya. Bolu lamo. Bolu lamo, terus apa bolu tape, bolu pisang kayak gitu. Terus lapis tung apa yang lapis sagu gitu. Oke, nah kalau jajanan ini kan identik untuk snack gitu. Ya memang kalau jajanan itu dibikin memang silakan itu by order. Nah, itu ada acara hajatan atau minimal order pun bisa order bikin, nggak mesti harus ada acara bisa. Minimal order 30 pieces, baru itu mungkin jadi Atau sekali pakai sekali dicicip ya? masak, kayak gitu. Nah. Atau tadi jajanan pasar. Sekarang kan juga lagi tren itu jajanan pasar tuh di Wadi Tampar, kue tampar. Iya. Tadi juga menjadi itu. Iya. Jadi by request ya, Iya, sesuai dengan sesuai pasarnya pengen itu. request. Oke, baik. Dan kalau apa namanya tuh buat jajanan pasar ini, Cik Tati untuk pemasarannya atau cara marketing bagaimana tuh? Tetap mulut-mulut juga atau ada trik khusus juga kayak
menyampaikan si proposal ke catering yang biasanya akhirnya ditemuin gedung atau hotel kayak itu ada? Udah masih apa online Individu ya, ya? individu. Alhamdulillah kayak kantor-kantor tuh mungkin ada mulut-mulut kan. Kayak misalnya ada rumah sakit pusri kan 2 tahun dipesan sampai 10 kampak gue. Jadi mungkin itu dikasih ke divisi-divisi kan atau ke poli-poli juga. Nah, itu alhamdulillah sudah setiap tahun dalam 4 tahun ini audit flow gitu. Alhamdulillah. Jadi juga kantor-kantor ya kan mau ada yang mau kasih kayak gini bisa di RRI. Ilham ulang tahun kawan-kawan beli ke ganti kuota kecewa. Kadang pempek tanpa atau kue tanpa kayak gitu. Oke gitu. Oke, nah kalau pempek dan jajanan pasar ini ribet yang mana di dalam penyiapannya? Pasti masing-masing punya plus minus ya. Iya, benar. Tapi dari Cetati yang sudah menjalankan kayaknya yang yang lebih cepat dalam proses pembuatan. Kalau aku dia sih sebenarnya pempek. Pempek ya. Kalau aku ini kan jadi dikit-dikit ribet dulu. Karena banyak ada beberapa tuh memang banyak lapisannya cara, Iya. makanya ada lebih lama lebih makmak dulu. Benar. Kalau pempek cepat gitu. Apalagi ahli ya saat ini. Nah, kalau itu cewek kita ke lagu kali ya. Nah, terus istirahat sejenak, kita balik lagi bersama Cek Tati sebagai narasumber kita yang kemana-mana tetap di Perompat Suara Budayu Sumatera Selatan. Empek-empek kapal selam dari Palembang, daripada kita bengong mending bergoyang. Empek-empek kapal selam dari Palembang, rame-rame kita goyang timbul tenggelam, goyang timbul tenggelam, goyang timbul tenggelam, goyang timbul tenggelam. Jangan bersedih, jangan kau patah hati, ditinggal kekasih kan bisa cari ganti. Patah satu tumbuh 1000, cari yang baru. Empek-empek kapal selam dari Palembang, daripada kita bengong mending bergoyang. Empek-empek kapal selam dari Palembang, daripada kita bengong mending bergoyang. Empek-empek kapal selam dari Palembang, rame-rame kita goyang timbul tenggelam, 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 goyang timbul tenggelam. Jangan bersedih, jangan kau patah hati, ditinggal kekasih kan bisa cari ganti. Patah satu tumbuh 1000, cari yang baru. Empek-empek kapal selam dari Palembang, empek-empek kapal selam dari Palembang. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih guys sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu membeli produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan.
Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Bang Ceviche dulur-dulur dimanapun berada dan masih dengan kita bertiga di sini ya, Cewan dan juga ada Cek Tati. Kita masih di teras UMKM Rompat FM Palembang dan selamat bergabung untuk yang mungkin baru monitor kami di aplikasi RRI Digital atau bahkan yang lagi menyaksikan tayangan channel YouTube Rompat Palembang. Oke, dan kita lanjutkan kembali ya. Ini Ceon dari tadi aroma pempeknya khasnian ya. Kayaknya sudah nyebel-nyebel gitu nih. Iya. Sudah ada tan lagi kita pengen nyoba nih. Nah, di hadapan Cek Tati untuk yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita, mana tuh kamera YouTube kita tuh. Oke, nah ini Cek Tati juga sudah membawa beberapa sampel jenis pempek. Boleh Cek Tati kita pengen lihat diangkat sedikit. Wah, ini kemasan apa nih? Yang ini kemasan Campur. istilahnya kata tuh ready to eat ya, Oh. siap dimakan. Mhm. Nah ini kita jual yang kayak gini nih paket 50.000. Oh, Jadi 50.000. dengan 50.000 sudah dapat pempek 1 cup ini. Mhm. Ini yang untuk ready to eat. Ada juga kita yang untuk oleh-oleh atau untuk dikirim itu di kemarin. Tapi kalau yang dadakan pun hari biasa bisa Iya. kirim kayak itu ya? Iya bisa. Aha. Dan ready-nya dari jam berapa nih Cek Tati biasanya tuh?
pagi sudah ini dari jam 7 atau jam 8 itu sudah biasanya kalau yang orang pesan dari kemarinnya semalam kan misalnya malam pesan untuk besok gitu kan. Dari jam 8 itu kita udah siap kirim, misalnya pakai Maxim kan, pakai ojek online lah kayak gitu. Pakai kurir atau nah sampai siang biasanya tuh. Sampai jam 12 gitu. Oke. Nah, kalau buat jajanan pasarnya dijual per pieces atau paketan juga tuh? Itu tetap hitunginnya satuan, cuman kalau kayak yang makanan kecil ya gitu ya, kayak risol, lemper atau kue-kue yang kecil-kecil itu minimal order tuh 30 pieces. 30 pieces. pieces. Pengantaran atau pemesanan ini cuma mencakup Palembang dan sekitarnya atau boleh luar kota juga? Kalau kue kayaknya pasti rentan ya. dalam Palembang, kecuali pempek yang di vakum bisa dikirim keluar kota. Nah, ini mungkin Cik Yohan pengalaman dari Cik Tati, kota mana atau daerah mana yang pernah yang paling kirim? jauh dikirim. Ah, itu. Alhamdulillah kalau yang pempek vakum tadi kita kirim atau orangnya bawa sendiri itu dari yang Sumatera itu sudah semua, dari Aceh pernah orang bawa sampai Lampung ya, sudah semua. Pulau Jawa sudah semua. Kalau ke Kalimantan cuma ke Kalimantan Selatan baru. Kalau Sulawesi sudah ke Kendari sama Palu. Nah ke Papua paling jauh sudah. Dari Sabang sampai Merauke nih Cek lah. Alhamdulillah. Dari tadi aku nunggu Cik Tati dan nyebut-nyebut ke Sekayu. Sekali masuk Sumsel Iya, Cek. karena Sekayu banyak membuat pempek juga di situ ya. Iya. Oke, jadi sampai mencakup banyak daerah di situ, bagaimana tuh? Dari mulut ke mulut itu tadi atau memang mereka itu termasuk wong Palembang yang tinggal di sana? Ya biasanya tuh yang kalau yang jauh-jauh itu mereka bawa jadi oleh-oleh. Misalnya mau jalan-jalan ke sana, mau nemui keluarga atau ada acara lah begini. Nah jadi oleh-oleh. Tapi alhamdulillah responnya baik. Misalnya dia berangkat lagi masih order lagi kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi itulah ya, rasa tidak akan pernah berbohong Mak itu Cik Yohan ya. Kalau lemak pasti lemak tuh lah. Enggak lah di mana tempat kalau memang sudah cocok lidahnya pasti dia akan ke kita tuh ngulang lagi. Ulang lagi tahan kan ya. Amin. Itu. Nah ini kan menjalankan usaha, artinya Cik Tati juga sebagai ownernya, sebagai wong yang bikinnya juga di sini kan kayak itu, sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai istri juga. Kita pengen tahu nih, cak mana sih manajemen waktu yang sudah diatur oleh Cik Tati itu dalam setiap harinya supaya ini juga bisa menjadi pembekalan juga ya untuk calon-calon pegiat UMKM yang sudah berkeluarga kayak itu Cik Tati. Semua itu ya jalanin baik, santai baik kayak gitu. Ya mungkin kecuali kalau ada orderannya agak banyak, jadi mungkin bangunnya lebih awal kayak gitu kan. Ya paling cepat saya pernah bangun jam 2 malam, jam 2 malam langsung bangun langsung bikin pempek. Misalnya itu karena ada sampai dah tidurnya Cik Tati ini mikir kayaknya ya. Jam 2 jam fajar itu. Iya jam 2 malam itu yang paling cepet itu. Kalau biasanya kan sudah sebelum subuh bangun kita udah nyiap-nyiap, sudah sholat subuh baru kita bikin pempek gitu kan. Nah itu yang paling cepet yang jam 2 itu karena ada pesanan untuk jam 6 pagi kayak gitu. Dan juga karena banyak gitu mau terima kayak gitu kan. Oke, jadi lebih ke skala prioritas kali ya. Kalau Cik Tati ini menjalankan, kalau memang ternyata keluarga lebih urgent juga, kayak anak mungkin nak bagi rapot atau apa, ada acara keluarga yang nikah. Nah termasuk itu kayak ngambil rapot anak, masih disempetin kan ngambil rapot anak bisa jam 8, jadi jam 4 sudah bikin pempek. Pesanan lo orang untuk pagi itu dikerjain nanti selesai langsung bisa ngambil rapot anak. Jadi manajemen waktu lah kayaknya. Oke. Manajemen waktu. Jadi menjadi seorang owner itu bukan sesuatu hal yang gampang juga Cik Tati ya. Iya. Perlu ada kejelian juga, perlu juga itu tadi konsisten juga yang tadi disampaikan, termasuk konsisten dalam menjalankan usaha itu. Cik Tati itu apa nih? Dari awal usaha ini dijalankan sampai dengan hari ini, konsisten yang paling tidak pernah ditinggalkan tuh apa? Kayak apa nih, pembeli adalah raja Pak itu nah. Jadi mamano caranya supaya pembeli ini terpuaskan dengan baik itu dari rasa dan juga pelayanan kita kayak itu. Ya mungkin komunikasi lah ya kayaknya tuh. Kalau pengalaman aku dewek tuh cara kita ngomong atau balas chat uang itu tuh paling penting sekali. Kalau kita dewek misalnya dibales uang kita mau pesen balasnya ndak enak atau apa, nah itu orang udah ilfil kan nak ngulang lagi beli atau apa. Kita dewek pun pernah misalnya mesen barang, nah jawabnya ndak lemak kayak gitu kan. Nah, jadi
Jadi secara pribadi aku pun kayak gitu, kalau misalnya orang order, orang nanya bisa enggak bisa tuh kita jawabnya dengan baik lah kayak gitu. Nah, dengan baik terus komunikasi itu paling penting dan kayak gitu. Attitude artinya Cek Yohnya. Iya, jadi Attitude yang kepada ada kan pembeli. memang admin tuh kadang ngebalas itu, Cetus. Cek, ada udah ini, kate. Cuma kate, Pak. Cek, aku dibalas yuk. Padahal lagi ada masalah admin ini Iya, tadi kan. kate aku retak, Cek. Cek, langsung ada jadi dia. Iya. Jadi memang attitude itu perlu juga diterapkan di sini Cek Tati ya. Dan selain itu apalagi nih komunikasi nih Cek Yon tadi kan disampaikan oleh Cek Tati bahwa komunikasi itu paling penting. Biasanya komunikasi apa nih yang terjalin antara Cek Tati sebagai penjual dan juga kepada pembeli? Itu tadi ya, misalnya cara kita jawab chat dari mereka. Terus ini mungkin ada ya, namanya sudah 1-2 kali pesen tuh sudah ada kayak kedekatan lah Kayak ada kayak gitu kan. chemistry yang mulai chemistry, ya. terjalin Kadang ya. ya yang pesen belum TF misalnya kan, belum transfer. Jangan kayak ngejerin utang apa kayak gitu. Nah, jadi nagih pun dia dengan cara yang baik kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya, kalau kawan-kawan UMKM itu pernah cerita yang enggak dibayar. Waduh. Dan kalau aku pribadi alhamdulillah Cek, tidak pernah sampai wong itu beli tidak bayar kayak gitu. Nah, sampai yang misalnya lah lebaran ya, pesanan untuk lebaran misalnya, kuenya mungkin lah habis, tadi makan lah lebaran ke berapa 4 hari 5 hari. Baru kita nih pun sibuk kan, nah kita tagih. Oh iya lupa, nah akhirnya kan mereka transfer ini. Jadi alhamdulillah biar kayak gitu tuh masih dibayar orang. Mungkin karena kita komunikasi tadi ya. tadi cara kita nagih dengan yang enak, jadi orang akan merasa ndak enak nih, dia yang ndak enak bukan kita yang ndak enak. Iya. Oh, lah tuh makan, belum bayar pula. Untung nggak diinget ke. Iya. Jadi ada ilmu sabarnya juga Cek Tati ya di sini ya. Sabar dalam ya itu tadi penagihan yang kayak gitu kan, itu sensitif juga tuh. Iya, benar. Padahal memang sudah seyogyanya juga. Kita pasti harus menagih juga kan kalau memang waktunya sudah melewati kayak itu kan. Terus juga untuk apa namanya itu biasanya Cek Tati setiap hal itu pasti ada tantangan gitu kan. Nah, termasuk juga dalam menjalankan bisnis ini, tantangan apa nih menurut Cek Tati yang sering kali dilewati gitu? Apa ya? Kayak cuaca tiba-tiba hujan padahal orderan banyak. Tapi bisa dielai Masih dengan bisa, naik iya, mobil itu ya. Atau ada tantangan lain Pacak tuh? lakuirnya itu. Ngijo kenyo. Nah, kalau sampai sekarang sih alhamdulillah aman-aman baik. Iya. Karena Cek tadinya sudah ini nih Cek Yon sudah siap nian dia. Kita tuh kalau sudah siap usaha. Pengalaman juga kan lah. Oke. Dan siapa nih yang paling membantu? Pasti untuk proses pembuatan ini Cek Tati tidak dewean juga. Iya, ada yang ngerewangi lah sih kok. Tidak perlu banyak-banyak nih kan. Iya. Kalau banyak-banyak aja tidak tergaji kayak gitu. Kalau keluarga bentuk dukungannya kayak apa? Terutama untuk suami dulu nih kita pengen tahu. Alhamdulillah kalau itu suami yang dukung, makan bantu gitu, ikut support juga. Misalnya kayak laki tuh udah kualan misalnya kan kayak bagian packing itu dia sudah bisa dilepas, sudah bisa bantu. Jadi kalau ada yang paket yang nak dikirim dia sudah bisa ngotain. Terus untuk vakum, alhamdulillah suami yang gawe kan yang gitu, misalnya lagi banyak gitu kalau lagi Jadi repot. Cek Tati punya karyawan yang tidak digaji. Karyawan setia itu. Karyawan setianya. Biar dimarah masih begawe ya. Itu loyalnya pegawainya Cek. Loyalnya Cek. Lebih ketakut mungkin ya. No, ada uangnya ini dah. Maaf kelapa, ya lupa kami. Jadi kalau untuk apa namanya tuh melibatkan suami itu penting ya Cek Tati ya. Jangan mentang-mentang gitu sibuk. Pacar aku dewek, jangan kayak itu kan. Jangan, iya, jangan. Penting kayak itu. Kalau misalnya ada istilah kata-kata apa? Laki-laki sukses itu di belakangnya ada istri ya. Nah, kalau ini kita perempuan suksesnya di belakangnya ada ridho suami ya. Benar, setuju. Jadi selain ridho wong tua, ridho suami atau ridho istri itu penting juga. Karena kalau dia ridho kan misalnya kita capek pun udah makan dewek ya kita capek. Nah kan dia tadi sudah ridho. Dia ngerti. Sudah enggak apa-apa lah, Nggak kok kayak apa-apa lah. masak mie baik. Iya, nah ya benar itu Mbak. Sehari mah itu kan 2 hari 3 hari protes juga dan Beli nasi bungkus paling. jadi kayak itu kan.
Tapi kalau buat menghadapi momen-momen tertentu ada enggak lonjakan order yang masuk gitu? Alhamdulillah ada kayak yang pasti itu Lebaran ya, Lebaran Idul Fitri itu biasanya lebih banyak kan. Tapi kita kalau udah Lebaran tidak yang jual yang kayak gini yang ready to eat kan orang ngambilnya kan itu biasa pempek tampak, kue tampak banyak juga. Jadi mereka tuh kayak anak-anak tuh sokongan kali di kelas. Nah, jadi pesan pempek tampak untuk ngasih guru di kelas. Itu. Nah, ini Cek Yon kalau menyangkut nama ini penting ya. Kayak ini sebagai identitas kita supaya pelanggan juga menjadi lengket nih. Oh, ternyata pempek si A namanya ini kayak pempek dapur Sauki kayak gitu kan. Punyanya Cek Tati. Nah, untuk nama ini Cek Tati ini sudah dihaki tidak untuk hak paten kepemilikan kayak Iya, gitu? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah haki. Sudah. Oh, berarti legalnya sudah itu ya, sudah diurus ya. Kenapa nih sampai kepikiran? Iya kan apapun usahanya sekecil apapun perlu untuk antisipasi ke depan. Cek Tati yang mendasari akhirnya mengurus haki nama ini apa pada saat itu? Waktu itu dapat info dari